Oke. Tanda balik atau tanda seorang itu sudah masuk ke usia apa nih? Mukalaf nih, dalam Islam itu saya mukalaf, di mana orang itu sudah punya tanggung jawab melaksanakan ibadah secara sempurna. Makanya salah satu tujuan utama kita menyampaikan pelajaran diniyah beriringan dengan ngajinya anak-anak di TPQ kita masing-masing itu tujuannya jadi membekali anak-anak supaya ketika dia sudah balik itu sudah siap saat ibadah. Jadi ketika balik itu anak sudah sholatnya sudah benar, saat rukunnya sudah tahu, membatalkan wudhu dan sholat itu sudah paham, ketika kena najis bagaimana cara mensucikannya sudah tahu. Tapi kalau sudah balik kok nggak ngerti, ya itu. Ketika dia sholat tapi kok nggak sempurna dosa, apalagi kalau tidak sholat. Selain itu juga anak butuh pembiasaan sebelum balik. Jangan kembali kamu posisi kalau bahasa sholat begini aja. Kalau terlalu kita los, akhirnya ketika dia balik mereka nggak siap. Kalau tiba-tiba masalah sholat 5 waktu berat itu. Kalau tidak dari kecil dibiasakan. Tanda balik itu ada 3. Ya, tapi cukup mengalami salah satunya orang itu sudah bisa dikatakan balik, tidak menunggu 3-3-nya. Jadi pokoknya salah satunya bising-bising, maka dia sudah balik. Pertama 15 tahun umurnya, ini batas maksimal ya, ketika perempuan tidak haid, karena kan ada perempuan itu tidak bisa haid. Atau juga perempuan atau laki-laki yang juga tidak pernah mengalami mimpi basah. Dan maka batas baliknya dia itu adalah usia 15 tahun walaupun dia belum pernah haid ataupun juga belum pernah mimpi basah. Lapis umur 15 tahun berarti dia secara otomatis masuk ke usia balik. Nah, usia yang dipakai dalam syariat ini adalah usia hitungan hijriyah, di mana antara tahun hijriyah dengan tahun masehi itu ada selisih 11 atau 10 hari per tahunnya. Jadi kalau 15 tahun, masehinya 15 tahun, berarti dikurangi 10 aja, 10 kali 15 hari. Berarti kita 15 hari. 10 dikali 15 kali ya. Bersama tadi berarti 150. Berarti 9 tahun masehi dikurangi 150 hari. Nah itu perhitungan selisihnya segitu banyaknya. Makanya perhitungan di sini itu adalah perhitungan masehi, hijriyah, bukan perhitungan umur masehi. Masehi itu Januari, Februari, Maret, April itu. Tapi paling gampang itu ya, 61, 81. Makanya ketika saat itu perhitungannya kan 9 tahun kurang 16 hari, tapi ini menurut perhitungan hijriyah. Jadi otomatis kalau anak usia 9 tahun masehi, ya Januari Februarinya terus 9 tahun berarti secara hitungan hijriyah dia sudah masuk usia 9 tahun secara hijriyah. Kalau dia kan keluarga berarti dia darahnya bisa dikatakan darah cat karena sudah usia di atas 9 tahun. Kembali lagi, tanda balik yang pertama adalah ketika seseorang mencapai usia 15 tahun, di mana orang tersebut tidak haid untuk perempuan dan juga tidak mimpi basah untuk laki-laki atau perempuan. Maksimal usia 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Terus yang kedua, tandanya balik itu adalah mimpi ya, mimpi basah istilah kita, yaitu mimpi yang mengeluarkan mani. Ini untuk perempuan ataupun laki-laki. Jadi perempuan itu punya tanda selain haid, juga perempuan itu punya tanda mimpi basah. Mana yang lebih dulu? Belum kan, tapi kok dia sudah mimpi basah. Ya, mimpi basah itu kita jelaskan ke anak-anak ya. Hal seperti ini kita sudah nggak perlu tabu lagi. Kita harus, kalau dalam majelis ilmu kita harus fair, harus belak-belakan. Ya. Yang penting kita juga sebagai gurunya juga jangan bahasanya ya terus digawi-gawi, terus dijorok-jorokan yang berasa. Oke, disampaikan saja berkali-kali kita juga menyampaikan kepada konco-konco. Tidak apa-apa kita sampaikan apa adanya biar anda itu paham. Walaupun yang ngaji itu campur laki dan perempuan,
Walaupun mereka masih SD kelas 2, kelas 3, kelas 4, nggak masalah karena usia kelas 3 SD itu untuk perempuan sudah waktunya. Dan yang penting bagaimana para tidak bahasanya jorok, jangan bicara bukan masalah joroknya. Kita memang harus bicara apa aja. Karena tanpa kita ikut bicara pun masalah alat kelamin itu namanya. Karena hubungannya kan dengan alat kelamin. Mereka sudah dapat informasi itu, dapat kalimat-kalimat kelamin itu dari banyak media, bisa dari temannya atau dia sendiri yang akan scroll itu, kadang dia scroll YouTube, Instagram, Facebook, kadang dia ngomong tuh atau nonton itu loh. Makanya kita harus ikut bicara dari sisi agama, ya, supaya tidak terjadi seperti beberapa waktu lalu orang SD hamil sudah melahirkan di sana SD, tidak kemana kemana. Dan makanya kita juga menjelaskan kalau anak sudah haid berarti dia sudah bisa hamil. Walaupun sesama usianya pada SD ini tetap bisa hamil. Betul. Makanya kita harus hati-hati jangan sampai anak itu dominan ke alat kelamin. Betul. Wis mau bilang dan pakai pun zaman ini. Kalau ini ada SD itu si pacaran itu ya udah orang tua. Kenapa? Jangan kan sekarang zaman dulu zaman kuno itu zaman cilik itu perlu gaya model itu itu. Jadi yang model rangkulan berpelukan itu bukan atas nama keluarga saudara tidak. Yo istilah pacaran kita zaman cilik pun perlu. Apalagi setelah zaman sekarang di mana media itu sudah luar biasa ceklangnya HP jadi semoga contohnya stres mulu kok. Artis-artis itu jangan artis berjalan itu nggak apa. Jadi nggak paling pernah jalan kini nang buri ini kita sarungan nang buri, ini ini loh, semedok malah. Lah, sekarang yang terus lah. Lah sekarang yang terus itu punya ini kan gosok-gosok gitu. Kalau ngambung sekarang. Lah kalau usia sepupu kalau menjadi bojone kita bisa terus nunggal. Kita bocah. Nah itu ngaku untuk saya ini kita bahas agak melebar karena ketika saya bahas seperti ini, kayak biasa saya melebarnya ke situ. Memberikan contoh gambaran betapa rasa malu itu sudah hilang di anak-anak remaja itu. Nah, apa mau ngakek aja seperti itu, apalagi tidak ada orang. Terus ini di perasaan kita sebagai saya susah saya pribadi nih, karena kita ngomong itu sudah ngomong anak itu kayak cilik sama gede. Nah itu berarti kan kalau jelas jadi guru ini kan cuma sangat kan gak anak jadi ya tapi anak itu kamu kayak cilik sama. Nah, dan kita sebagai guru secara otomatis ketika kita punya niat memberikan pendidikan kepada anak, pendidikan pada anak, otomatis banyak informasi yang kita cari ataupun informasi yang datang sendiri yang terkait masalah pendidikan anak. Ya. Kalau saya sendiri ya walaupun berusaha untuk tidak syukur tapi rasakan dengan kalau anak perempuan yang terkena mereka kan sudah harga dirinya tidak ada untuk orang hanya dia saja sehingga mereka ribuan untuk dia itu bucin banget karena sudah apa kalau yang perempuan jadi sudah masa depannya sudah merasa ada lagi sampai kemudiannya sudah tidak orang hanya ini kelemahan perempuan berarti sampai sering rusak ya maka jadi laki dengan sampai balas satu wanita menurut caranya belum uang bumi dan ini dijelaskan kira-kira apa lebih sopan ya buat ini mau melalui pelajaran seperti ini ajaran sampai mungkin ajaran bagaimana